Ruang Tangga Rasa. Selamat datang di Ruang Tanggap Rasa. Apa rasamu terhadap rasaku? Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Happy Humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan ini selalu dalam keadaan baik dan sehat. Oh iya Happy Humans, beberapa waktu yang lalu kita kan udah bincang santai ya dengan beberapa narasumber terkait pelanggaran HAM yang berat. Kemudian juga ada pelanggaran HAM di masa lalu. Nah, hari ini kita juga akan berbincang dengan dua orang narasumber. Teman-teman ini mereka yang menggawangi program 1965 setiap hari. Nah, kalau Happy Humans ingin tahu lebih banyak soal 1965 setiap hari, yuk kita ngobrol bareng dengan dua orang narasumber kita, yaitu Mas Rangga dan Mbak Agnes. Halo Mas Rangga dan Mbak Agnes, salam kenal ya. Nah, Mas Iben. Halo Mbak Agnes, dan Mas Mbak Rangga. Eka. Halo Happy Humans. Baik kan. Iya, Mas Rangga dan Mbak Agnes kesibukannya ini sekarang ini apa ya? Sebelum kita mulai bincang-bincang lebih lanjut, mungkin Happy Humans ini mau kenalan dulu nih sama Mas Rangga sama Mbak Agnes. Ini kami berdua saat ini pengelola 1965 setiap hari. Ada beberapa hal yang kami urus di sana, tapi kalau kesehariannya itu pekerja industri kreatif kalau aku. Kalau Rangga silahkan. Ya, kami berdua anggota kolektif 65 setiap hari, dan di luar itu saya seniman. Saya juga bagian dari Ruang Mes 56, suatu kolektif seniman di Jogja. Begitu, Mas. Wah, menarik sekali ya, Ben. Kita hari ini sedang ngobrol dengan orang-orang yang concern di dunia seni, nggak kayak kita berdua ya, yang nyanyi aja fales. Nah, Iya. tapi yang Keren lebih dong, menarik, keren mereka. keren banget. Tadi Mbak Agnes sudah nyinggung-nyinggung bahwa kita hari ini tuh ngobrol dengan pengelola 65 tiap hari. Nah, Mbak Agnes, Mas Rangga, gimana sih awal mulanya program 65 tiap hari itu? Kalau 65 setiap hari itu awalnya diinisiasi oleh Tintin Wulia dan Ken Setiawan di tahun 2015. Awalnya kami menggunakan website ya. Jadi waktu itu Ken dan Tintin mereka mengumpulkan cerita-cerita atau narasi dari keluarga penyintas, terutama sebenarnya dari generasi kedua dan ketiga gitu. Kemudian keterlibatan saya itu baru dimulai tahun 2016. Ketika itu ya karena sudah mulai sibuk gitu ya, loadnya cukup banyak, jadi sehingga Ken dan Tintin menawarkan kepada saya untuk ikut bergabung gitu. Sampai kemudian kami juga mulai mengajak beberapa teman untuk bergabung, diantaranya Agnes, dan kemudian juga ada beberapa kawan lain ya, seperti Fitri Mohan, ada Michael Johani, dan lain-lain lah. Sampai sekarang kita total ada 9 orang yang terlibat di 65 setiap hari gitu. Kalau total nih aku sedikit tambahkan nih dari Rangga nih. Jadi awalnya memang dari Tintin Wulia dan Ken Setiawan. Tintin Wulia ini mungkin seniman, Tintin Wulia itu seniman, dan Ken Setiawan ini akademisi. Mereka berdua ini keluarga dalam sejarah. Biasanya kan kalau ngomongin 65 kan selalu ada hal tersebut yang ditanyakan gitu. Nah, cuman Tintin ingin dan Ken ini ingin cerita-cerita ini, cerita dari mereka, cerita tentang 1965 setiap hari ini
cerita estafet lah, yang narasi personal yang bisa diceritakan kembali ke publik, ke orang-orang gitu. Nggak cuma keluarga dalam penyintas, tapi juga orang-orang yang di luar keluarga dalam penyintas. Yang tadi Rangga udah sempat sebut, 1965 setiap hari awalnya dimulai berdua oleh Ken dan Tintin, kemudian sekarang di 2021 ini kami sudah bersepuluh. Jadi anggota kami ada 7 perempuan dan 3 laki-laki. Laki-lakinya itu ada Michael Johani, Rangga Purbaya, sama Shirin Farid Stevi. 7 orang perempuannya ada Tintin Mulia, Ken Setiawan, Fitri Mohan, ada Wulan Dirgantoro, ada Kiki namanya, terus ada Valencia Huta Barat, sama satu lagi saya, Indra Suarya. Yes. Itu tambahan dari aku. Dan ke 10 orang kami ini yang tadi sudah Rangga jelaskan, kami ini beragam latar belakangnya. Ada yang bergerak di kepenulisan, ada yang di aktivisme seni kayak Rangga, kayak Farid gitu. Ada yang di akademisi kayak Tintin, Ken sama Wulan. Ada juga yang di film kayak Kiki, Mike di literasi, seperti itu. Iya, Mas Rangga, Mbak Agnes, ini kan di program 1965 setiap hari ini ada banyak profesi ya, dan Happy Humans pasti salut lah sama rekan-rekan sekalian, karena di sela-sela kesibukannya itu mau bikin program 1965 ini, 1995 setiap hari ini. Ini kan memang udah agak cukup dilupakan ya sama Bang Saget ini. Nah, kenapa sih mau mengangkat 1965 ini? Apa motivasinya? Kalau untuk tujuan ini, yang jelas 65 setiap hari ini ingin semua orang itu mengingat, punya kesadaran dan terkoneksi gitu ya sama tragedi yang pernah terjadi di Indonesia gitu. Terus kalau kita ngomongin 65 gitu, atau hal tentang 65 itu kan selalu momennya cuma di bulan September ya. Kenapa makanya kami ingin ini 1965 setiap hari gitu. Karena kami ingin ini nggak cuma dibicarakan di bulan September doang, tapi ini sangat penting gitu untuk selalu dibicarakan setiap hari gitu. Di 2000 kami sempat konsisten untuk setiap hari memposting cerita-cerita yang hadir di kalangan kawan-kawan terdekat gitu ya, untuk meminta kawan-kawan untuk ngirim ceritanya ke kami gitu. Jadi waktu itu 2019 ya Rangga ya? Iya. Itu ada sekitar 365 cerita yang mengisahkan setiap hari ini. Kami berusaha konsisten tentunya, sama seperti Ruang Tangga Perasa yang konsisten sebulan sekali gitu mengupload podcast. Nah, kami juga berusaha untuk melakukan itu di awal-awal tuh Mas, supaya cerita ini banyak dikenal oleh generasi berikutnya ya. Tentunya kalau kita ngomongin 65 kan udah banyak dibahas gitu oleh peneliti, oleh akademisi dan segala macam. Yeah. Tapi kami ingin cerita ini hidup di generasi berikutnya, adik-adik kita lah kira-kira gitu. Yang mungkin mereka nggak tahu saat itu tragedinya apa, mungkin mereka nggak pernah menikmati yang namanya dipaksa menonton film G30S gitu kan. Itu sih. Iya. Mungkin Rangga bisa nambahin kalau ada Mas. 3 Ya. Ya, saya nambahin aja ya sedikit dari yang disampaikan Agnes. Memang tujuannya kan supaya narasi tentang 65 ini bisa tetap bergulir. Sebenarnya alasannya karena persoalan ini bisa dibilang belum selesai ya, karena juga dari negara kan belum ada sikap yang berpihak kepada penyintas ataupun resmi mengakui bahwa ada pembunuhan massal, ada represi, ada
diskriminasi yang berkepanjangan terhadap kelompok penyintas maupun bisa kelompok etnis yang lain seperti Tionghoa gitu ya, yang tentu saja terkait dengan peristiwa 65 gitu. Sehingga sebenarnya tujuan kami supaya narasi tentang 65 itu bisa muncul terlepas dari narasi besar yang selama ini sudah diketahui publik gitu. Jadi sebenarnya kami ingin menunjukkan juga bahwa dampak dari peristiwa 65 itu sangat luas gitu, sehingga sangat penting untuk bisa menggali narasi terutama dari generasi muda ya, gitu sih. Iya benar sih. Emang kasus 65 itu memang berdampak luas untuk bangsa ini. Bahkan ada yang bilang bahwa peristiwa 65 itu akar kekerasan dari yang terjadi di Indonesia hingga saat ini, karena hingga saat ini juga belum selesai kan? Ya nggak baik Kak? Iya benar banget Iben, sampai dengan saat ini belum selesai, bahkan ada juga anak muda yang nggak ngerti soal 65. Jadi penting banget nih ada narasi-narasi untuk menceritakan ya, memberikan informasi kepada anak-anak muda apa sih yang terjadi di tahun 65. Seperti yang tadi Mbak Agnes bilang kan, nggak seperti zaman dulu ya yang sempat dicekokin dengan disuruh nonton film dan sebagainya kayak gitu. Dan narasi itu sekarang kita pertanyakan bagaimana sih sebenarnya yang benar, dan ternyata apa sih yang dialami korban, itu ternyata masih banyak yang belum terungkap. Jadi penting sekali narasi seperti ini. Nah, aku penasaran nih Iben, tadi Mbak Agnes sudah cerita ada 365 cerita pada waktu itu. Mbak Agnes, kalau sampai dengan hari ini sudah ada berapa cerita dari korban atau keluarga korban, Mbak Agnes? Mungkin aku sedikit bilang gini ya Mbak Eka, cerita ini nggak hanya lahir dari keluarga dalam sejarah ya yang selalu kita dengar gitu, tapi cerita-cerita ini merupakan narasi personal yang lahir dari tadi generasi muda juga, yang misalnya mereka membaca salah satu buku atau ini pengalaman dari kakeknya yang dia belum tahu gitu ya. Jadi narasi-narasi itu yang selalu berusaha untuk kami ambil gitu ya. Kalau ditanya udah ada berapa totalnya, kalau ngelihat di postingan Instagram ya, total mungkin kayaknya udah mungkin udah di 300 cerita kali ya, cerita pendek di Instagram. Tadi kan Rangga udah sempat bilang awalnya kami memulai ini melalui website. Itu ada banyak cerita di sana, dan cerita-ceritanya juga bukan hanya dari Indonesia gitu, juga ada dari cucunya eksil yang ada di luar gitu. Misalnya salah satunya cerita dari cucunya Pak Sobron almarhum yang ada di Prancis. Itu ada cerita dari Anita Sobron, itu ada di website 1965 setiap hari yang nanti bisa kawan-kawan simak gitu. Terus karena kan sama seperti Ruang Tangga Perasa juga, makin kesini kan kita berproses untuk beradaptasi dengan platform atau kanal yang biasanya dipakai oleh anak muda gitu kan. Akhirnya kami pindahlah nih Mbak Eka ke media sosialnya Instagram dulu. Jadi kami berusaha untuk menghadirkan cerita yang 365 hari itu dalam setahun gitu, dengan cerita-cerita singkat yang bisa dibaca oleh orang itu melalui Instagram dulu. Terus akhirnya berproses lagi nih kami di 2021 ini, ngelihat ada ramai siniar, podcast dan segala macam, lahirlah salah satunya program podcast 1965 setiap hari itu, yang dilakukan sama 1965 setiap hari, Mbak Eka. Oh gitu, berarti berkembang ya Mbak Agnes ya, dari berkembang. Website, Instagram, sekarang terus masuk ke podcast. Memang menyesuaikan dengan target publik dan khususnya anak muda ya Mbak Agnes ya. Iya, jadi kalau ditanya ada berapa banyak cerita,
udah kayak iklan Tenggo sih, ratusan gitu. Iya, tadi aku juga langsung kebayangnya gitu. Iklan itu sangat ngena banget ternyata ya. Oke, iklan itu sangat ngena. Nah, Mbak Agnes tadi sempat cerita gitu kan bahwa narasinya nggak hanya dari korban, keluarga korban, bahkan anak muda yang mungkin membaca buku dan atau mungkin menonton film begitu ya. Yang kalau dari Mbak Agnes dan Mas Rangga sendiri nih, ada cerita yang berkesan nggak, yang paling berkesan gitu nggak? Rangga? Ya. Kalau cerita yang paling berkesan, sebenarnya banyak ya. Iya. Kalau saya cukup tertarik sebenarnya sama narasi dari person yang di luar kelompok penyintas ya. Maksudnya buat saya itu penting juga untuk mengetahui pendapat mereka atau tanggapan mereka tentang peristiwa ini, terutama karena mereka bukan penyintas, tapi bagaimana narasi-narasi 65 ini bisa berelasi dengan mereka sehingga bisa menimbulkan empati mereka terhadap penyintas begitu. Jadi salah satunya cerita dari yang saya ingat sih ya, cerita dari Fitri Mohan ya, dimana kan dia sebenarnya kan bukan dari keluarga penyintas, tapi kemudian dia punya relasi dengan 65 itu justru ketika dia mendengarkan pekerja orang tuanya. Jadi orang tuanya punya usaha konveksi begitu ya, penjahitan gitu ya, dulu di Jogja. Nah, kemudian ketika dia SD itu dia dengar pegawai ibunya tuh cerita-cerita tentang peristiwa 65 di desa mereka di Klaten gitu, dan itu kemudian membentuk empati begitu kan. Dan itu menurutku jadi penting bagaimana generasi muda yang bukan dari penyintas itu bisa mendapatkan koneksi gitu ya, relasi dengan peristiwa 65 dari apa yang mereka dengar dari kelompok penyintas gitu. Dan ada banyak juga sih yang lain ya, misalnya dari kelompok eksil gitu yang cerita-cerita yang mungkin sangat jarang didengar di Indonesia ya, karena kan mereka yang kita lihat, yang kita duga gitu ya, sebenarnya mereka di luar negeri dan tidak terdampak oleh kekerasan gitu ya, tapi sebenarnya ada banyak kekerasan non fisik yang mereka alami gitu, dengan dicabut ya paspor mereka, jadi mereka nggak punya kewarganegaraan sehingga mereka terkadang patung di luar negeri, nggak bisa pulang, dan kemudian juga terputus komunikasi dari sanak familinya yang ada di Indonesia. Begitu sih yang buat saya itu sebenarnya sangat penting untuk diketahui, karena narasi-narasi sebenarnya sangat jarang terpublikasi gitu. Tadi Rangga udah mention tentang eksil gitu, ada satu cerita menarik dari Anita Sobron. Dia tinggal di Prancis, Anita ini, terus dari ayahnya lah dia dengar banyak cerita ya tentang 65, dan sampai akhirnya di sana itu kan sempat bikin kayak semacam restoran ya, restoran yang dibuat gitu. Jadi ada ayahnya, ada Sobron Aidit, ada Yusni, ada JJ Kusni, ada Budiman Sudarsono. Akhirnya mereka mendirikan kedai gitu, dan di situ di restoran itu selalu berkumpul nih eksil-eksil yang ada untuk mengadakan pertemuan. Nah, Anita nih sering dengar cerita dari ayahnya di sana, sampai akhirnya ayahnya Pak Sobron berusaha untuk si cerita ini juga diketahui oleh cucunya gitu, yang tadi udah sempat disinggung sama Rangga. Tentunya kita ingin generasi seterusnya paham gitu, ada luka sejarah nih yang dulu terjadi, yang seenggaknya bisa diketahui oleh mereka. Terus kalau cerita-cerita personal lain yang bisa dilihat di Instagramnya 1965 setiap hari, itu ada foto pernikahan di Pulau Buru
Jadi ada arsip yang waktu itu kami dapat gitu tentang pernikahan di Pulau Buru, sama ada resep masakan dari narapidana. Ini menarik nih, nanti Mas Iben sama Mbak Eka bisa lihat di Instagram kami. Terus ada istilah-istilah yang juga yang juga menarik gitu, yang kami dengar semasa itu ya, misalnya kayak sing gitu, si alat makan yang pakai seng itu kan memang yang kita kenal sekarang lebih banyak ada di angkringan ya. Tapi kan itu dulu itu digunakan oleh tapol semasa di tahanan gitu, si tempat makan itu gitu. Oh gitu. Jadi sekarang justru banyak digunakan ya Mbak Agnes. Iya. Nah, sebelum ke Mas Iben nih, saya juga jadi sedikit cerita nih, bahwa cerita soal eksil itu memang paling saya nggak pernah kebayang dulu tuh ketika diceritain eksil itu kayak gimana sih kehidupannya, sampai Mbak Agnes ingat nggak di tahun 2015 ada yang dulu seorang eksil kemudian ziarah ke makam orang tuanya tapi kemudian dideportasi itu kan? Pak Tom Ilyas ya, ke Sumatera Barat ya waktu itu ya. Iya betul, itu kan sempat menghubungi kantor juga ya, dan maksudnya saya jadi mau ziarah aja sampai diawasin kayak segitunya gitu ya. Apalagi dulu kehidupannya waktu masih awal-awal awal-awal 65, nggak kebayang itu cerita langsung kayak nggak bisa lupa kayak gitu. Kalau Mas Iben gimana Mas Iben? Ya, ini narasi-narasi yang disampaikan oleh teman-teman 1965 setiap hari ini pasti menarik banget ya. Udah ada ratusan yang di broadcast melalui media-media online. Nah, pasti kan juga teman-teman nih tadi ada tujuannya. Pertama, agar anak-anak muda ini nggak lupa akan sejarah 1965 dan itu terus bergaung. Ada narasi yang berbeda yang disampaikan oleh negara. Nah, bicara soal negara ini, harapannya apa sih dari ke negara nih ya? Harapannya ke negara itu apa sih? Ketika orang udah pada banyak mendengar narasi-narasi berbeda tentang kasus 65. Kira-kira apa nih harapan dari harapan ke negara ini dari program 1965 ini? Silakan mungkin Mas Rangga. Ya. Oh ya, sorry. Kalau secara umum sih sebenarnya harapan kami adanya pengakuan ya dari negara gitu tentang extrajudicial killing itu, dan kemudian juga penahanan atau pemenjaraan yang tanpa pengadilan gitu. Yang pertama sih ya pengakuan itu penting ya menurut kami ya, untuk membuka ke jalan yang lain gitu. Jadi tanpa pengakuan dari negara akan peristiwa itu, kami pikir sulit untuk melangkah ke level yang selanjutnya gitu. Jadi kalau kita bisa mendapatkan pengakuan dari negara, yaitu sudah satu pencapaian yang bagus gitu. Mungkin Agnes mau nambahin? Ya, sama seperti Rangga, yang jelas tentunya kami ingin sejarah ini istilahnya jujur lah gitu. Kita sebagai bagian dari negara ini jujur sama sejarah di masa lalu kita, supaya generasi seterusnya itu mereka juga bisa tumbuh adil sejak dalam pikiran, seperti kata Pram gitu. Jadi kita mengakui gitu, oh memang ada genosida, ada karena gini ya Mbak Eka dan Mas Iben. Yeah. Kita itu menghilangkan satu generasi kritis loh, satu generasi yang orang-orang ini kalau seandainya mereka misalnya contohnya eksil gitu ya, balik gitu, kurasa mereka tuh orang-orang yang berdaya, mereka tuh orang-orang yang super gitu di masa lalu gitu. Ada beberapa banyak juga tokoh-tokoh perempuan yang memang
di masa itu tuh yang dihilangkan gitu. Padahal mereka tuh orang-orang yang wah jasanya luar biasa ya kalau kita lihat gitu, kalau kita pelajari kembali gitu. Jadi wah ya sayang banget lah negara ini, aku melihatnya berhutang lah, merugi lah kira-kira gitu, menghilangkan satu generasi gitu. Jadi sangat penting nih buat itu tadi, mengakui dan ya bilang kalau iya memang ada tragedi itu gitu. Itu sih. Iya. Ya, dan aku menyambung seperti yang dinyatakan Mas Iben tadi ya, mengenai bahwa 65 itu kan sebenarnya simbol dari pola kekerasan negara, terutama pasca 65 gitu ya. Aku setuju banget, karena sebenarnya kalau kita tidak mampu mengurai peristiwa 65 itu juga kaitannya kemudian sama peristiwa setelahnya, yang mana juga kita tahu ya ada banyak peristiwa kekerasan yang dilakukan negara terhadap masyarakat sipil ya setelah 65 gitu, dan itu kan seperti benang kusut jadinya gitu loh, yang itu juga sulit sekali untuk diurai, diselesaikan gitu. Sehingga saya pikir memang simpulnya ada di 65. Kalau 65 itu bisa diselesaikan, bisa dituntaskan gitu, harapannya ya itu juga bisa bisa menyulut penyelesaian dari peristiwa-peristiwa yang lain yang terjadi sesudah 65 gitu. Iya. Iya benar banget. Bener banget ya Mbak Eka ya. Dan jadi aku setuju sih dengan Mbak Agnes tadi ya, bahwa kita tuh rugi loh sebenarnya dengan adanya peristiwa 65, dan bener banget juga seperti kata Mas Rangga, dengan diselesaikannya itu tuh 65 nanti bisa menjadi peluang penyelesaian pelanggaran HAM yang berat lainnya ya Mas Iben ya. Iya. Ya, menarik soal harapannya Mbak Eka. Kalau aku sih menariknya gini, negara cukup mengakui. Ya, aneh kalau mungkin kalau dari sisi orang hukum atau Komnas HAM, negara ada proses ganti rugi, ada macam-macam ya. Tapi ini ya paling minim memang ya suara korban mungkin beda lagi ya kalau untuk bicaranya. Hanya mengakui, tapi ketika negara mengakui bahwa ada tragedi itu, ini pasti akan berdampak ke yang lainnya. Saya yakin itu. Jadi paling minim memang negara untuk mengakui. Ketika ada pengakuan berarti harus ada perubahan di buku-buku sejarah ya, buku-buku sejarah. Ini bahwa ini memang tragedi bangsa. Karena memang para korbannya ini kan udah mulai nggak ada ya. Para korban, para pelaku ini kan di 65 itu pertama udah mulai sepuh, pelaku udah mulai sepuh, korban udah mulai sepuh, kebanyakan juga udah pada udah meninggal ya, udah wafat semua, meninggal dunia ya. Paling minim memang itu sih, negara mengakui. Negara mengakui itu sih. Kalau benar banget itu, harapannya ke negara itu mengakui. Iya, kita juga korban nih, Mas Iben dan Mbak Eka. Iya, benar. Korban dibohongi selama bertahun-tahun ya. Korban diskokin film. Mbak Agnes dulu sempat menonton full nggak tuh film zaman kita waktu itu Mbak Agnes? Untungnya tertidur di tengah. Karena waduh ini kayak cerita horor ya, yang harus dipaksa untuk ditonton gitu tiap tahun gitu kan. Horor banget emang. Iya. Mbak Agnes enak ya bisa tidur ya. Enak bisa tidur ya. Kalau saya nggak bisa tidur kalau masih ada film itu. Soalnya suaranya pasti kedengaran tuh kemana-mana tuh. Gitu kan. Kalau dengar begini aku jadi harus mengaku ke ini nih. Selalu diminta untuk menonton filmnya kan oleh guru-guru kita zaman dulu, tapi aku nggak pernah nonton karena udah takut duluan dengar suaranya. Seperti itu. Nah, Mbak Agnes, Mas Rangga tadi kan udah harapan ke negara ya. Nah, kalau untuk harapan ke
anak mudanya sendiri apa sih Mbak Agnes dan Mas Rangga? Karena kan ini harapannya lebih banyak anak muda yang tahu juga ya tadi kalau nggak salah dengar gitu. Kemudian apalagi gitu. Terus ataukah setelah mereka tahu apa yang diharapkan dari anak muda kita saat ini? Satu lagi Mbak Eka, sama ini mungkin ya, nanti Mas Rangga sama Mbak Agnes dikasih tahu aja apa link-link dari misalnya di Instagramnya, kemudian podcastnya dikasih tahu aja. Sekalian promo aja di sini, nggak apa-apa. Wah, terima kasih sekali nih kami. Kalau dari aku tentunya pastinya juga kami semua gitu di Warisan Ingatan ingin kawan-kawan muda ini coba gali narasi personal aja dulu di antara keluarga gitu. Pastinya semua orang punya narasi itu ya, narasi tentang 1965 itu, agar kita nih nggak ahistori lah, kira-kira begitu. Karena bicara sejarah, bicara tragedi ini paling dekat kita bisa mulai dari narasi personal dulu. Semoga itu tadi harapanku dan harapan kami juga di 65, kawan-kawan bisa bercerita tentang itu, tentang narasi itu, biar hal-hal yang terdengar mungkin ringkas gitu ya, kan kita paling mudah untuk memahami sebuah tragedi dari orang terdekat kita dulu, dari keluarga kita dulu. Jadi biar lebih banyak, lebih beragam lagi cerita yang muncul gitu. Dari saya sebenarnya kan kami ingin memberikan narasi tandingan gitu. Karena seperti yang kita tahu sebenarnya yang diwariskan sama Orde Baru itu kan narasi kebencian ya, yang terkait 65 begitu. Sehingga seperti yang kita ketahui, yang beredar di publik secara luas itu kan sebenarnya kan kebencian yang diwariskan dalam bentuk narasi terhadap kelompok-kelompok kiri maupun orang-orang yang terkait peristiwa 65. Nah, yang sebenarnya kita lawan kan ini, bahwa kami tidak ingin mewarisi kebencian gitu, sehingga narasi yang kami munculkan itu justru dari keluarga penyintas yang di situ tuh nggak ada dendam, nggak ada kebencian gitu. Justru kami ingin menunjukkan bagaimana kelompok penyintas ini bertahan dengan berbagai tekanan yang dialami gitu. Sehingga harapannya ya generasi muda ini bisa punya opsi dalam melihat peristiwa 65 dari berbagai sudut pandang. Punya pilihan dalam perspektif gitu. Gitu sih. Dan lebih punya kesadaran lah Mas Iben dan Mbak Eka tentang peristiwa 65 di Indonesia dan juga yang terjadi di luar negeri gitu ya. Penyintas yang ada di luar negeri gitu. Ya. Untuk nama website Instagram terus nama podcastnya mau dong dibagi-bagi aja ke Happy Humans biar pada mampir juga ke sana dengerin. Happy Humans silakan berkunjung ke 1965 setiap hari. Terus kalau di Instagram kami ada di 1965 setiap hari juga. Kalau podcast, ada juga podcast 1965 setiap hari, tapi kalau lebih jelasnya teman-teman bisa ke link tree-nya 1965 setiap hari. Itu semuanya ada link-link yang menyampaikan websitenya 1965 setiap hari, sosmednya, juga program-program yang berjalan di 1965 setiap hari. Begitu. Mungkin promosi juga nih, ada juga peta interaktif tentang lokasi narasi yang dibuat oleh Rangga dan Shirin Farid Stevi. Ini nanti Rangga juga bisa menambahkan selama ada Protocol of Killing dan Warisan Ingatan yang kolaborasi dibuat oleh 65 setiap hari. Begitu Mbak Eka. Wih, menarik banget nih. Wah, menarik banget. Menarik mereka ya.
Ya, aku mungkin ingin nambahin linknya ya tadi ditambahin Agnes. Untuk web 65 setiap hari itu alamatnya ada di living1965setiaphari.org. Versi Indonesianya 1965 setiap hari.org ya enggak? Oh ya gitu ya. Oke. Kita ada Ya. dua. Terus ada kalau dua, ya. untuk link peta interaktifnya itu di https vis.1965.or.id itu. Wah, menarik banget nih Mas Iben. Dan aku tuh jadi baru ngeh nih Mas Iben, Mbak Agnes dan Mas Rangga. Tadi pas sedang ngobrolin bahwa 65 itu dampaknya di mana-mana dan itu adalah yang terdekat dengan kita kayak gitu-gitu kan. Terus ini ada soal peta juga. Aku tuh jadi ingat bahwa ada sebuah jembatan gitu ya yang horor banget kalau di daerah asalku sana. Itu tuh kalau nggak salah ternyata dulu memang ini ya tempat pembuangan korban 65 yang dibunuh kayak gitu. Jadi memang sebenarnya peristiwa 65 itu ada dampaknya kemana-mana dan ini memang harus segera diselesaikan begitu ya Mas Iben ya. Ini saya masih tercengang gitu Mas Iben menyadari ini ya. Oh ternyata begitu ya, itu dibilang horor tuh karena itu mungkin ya. Nanti saya mau langsung confirm ke orang tua saya deh ini. Ngeri ya. Ngeri sih Mas Iben. Kalau untuk peta berarti ada vis.1965.or.id ya. Oke, jangan lupa ya teman-teman, silakan berkunjung ke situs-situs yang disebutkan oleh Mbak Agnes dan Mas Rangga barusan. Aku pikir obrol-obrol santai kita ini mengenal 1965 setiap hari cukup sampai di sini kayak Mbak Eka ya. Situs-situs yang harus kita kunjungi. Terima kasih Mas Rangga Purbaya dan Mbak Indraswari Agnes pada hari ini. Semoga sehat selalu ya. Terima kasih Mas Iben dan Mbak Eka, jaga kondisi. Iya, Terima kasih Mas Iben, Mbak Eka. Nah, Happy Humans, tadi kita udah ngobrol santai ya dengan teman-teman dari 1965 setiap hari. Nah, kami juga masukan atau saran dari Happy Humans, masukan itu bisa dikirim melalui email ke tanggaprasa@komnasham.go.id. Nah, kita juga punya sosial media loh, itu ada di Instagram di @komnas.ham, kemudian juga ada Twitter @komnasham, kemudian FB page kami itu ada di Komnas HAM. Kami juga memiliki YouTube di Komnas HAM channel dan website tanggaprasa.id. Yang di website ini juga ada live chatnya loh, jadi kita akan saling bersapa di jam 1 hingga jam 3 sore di hari kerja di live chat kita. Ya, sampai berjumpa Rabu depan di pukul 16 waktu Indonesia Barat di episode Ruang Tanggap Rasa berikutnya. Salam sehat selalu, Happy Humans. Bye-bye.